Banyak orang di Indonesia sering mengeluh soal gaji kecil, kesempatan kerja yang sempit, atau sistem yang dirasa nggak adil. Tapi di balik itu semua, ada sisi lain yang jarang dibicarakan, yaitu pola pikir dan sikap individu yang justru ikut memperkuat masalah ini. Bukan cuma soal kondisi luar, tapi juga soal bagaimana orang menghadapi tantangan di dunia kerja. Kebiasaan pasrah, takut gagal, sibuk membandingkan diri, sampai lebih nyaman bertahan di zona aman jadi pola yang berulang. Semua ini punya akar dalam psikologi sosial yang tanpa sadar membentuk budaya stagnasi. Akhirnya, keluhan terus ada, tapi langkah nyata untuk berubah jarang dilakukan. Kalau sisi ini nggak pernah dibahas, masalahnya akan terus berputar. Pekerja merasa jadi korban, padahal sebagian besar juga nggak siap beradaptasi. Inilah alasan kenapa penting untuk melihat persoalan ini lebih jernih. Bukan cuma salahkan sistem, tapi juga berani ngaca pada diri sendiri. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah kejelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Banyak orang di dunia kerja ngerasa hidup mereka sepenuhnya ditentukan sama faktor luar. Dalam psikologi sosial, ini disebut locus of control eksternal. Cara pandang yang bikin orang yakin kalau hasil hidup lebih banyak ditentukan keadaan orang lain atau sistem daripada usaha pribadi. Begitu pola pikir ini nempel, yang muncul lebih sering sikap nunggu keadaan berubah daripada usaha buat berubahin diri. Gaji kecil dianggap salah perusahaan yang pelit, salah pemerintah yang gak peduli, atau salah kondisi ekonomi yang lagi susah, bukan karena kemampuan yang mandek dan gak berkembang. Masalah ini sebenarnya bukan sekedar malas, tapi udah jadi pola pikir yang ke bawah terus. Banyak pekerja ngerasa kerja keras aja cukup, padahal di dunia kerja sekarang, kerja keras tanpa skill yang relevan sering gak dihargai. Tapi kalau cara pandang eksternal yang dominan, hasilnya jadi sikap pasrah bercampur keluhan. Update skill dianggap gak ada gunanya, karena ujung-ujungnya gaji tetap ditentukan bos atau kondisi perusahaan. Dari sini, semangat buat belajar hal baru makin turun, tapi rasa gak puas terus naik. Kalau ditarik ke konteks Indonesia, ini makin kuat karena budaya kolektif yang sering ngajarin orang buat nerima keadaan apa adanya. Narasi kayak rezeki udah diatur atau hidup ditentukan nasib dijadikan pegangan. Gak salah percaya sama hal itu, tapi kalau ujungnya jadi alasan buat gak berusaha, orang yang ngerasa kendali hidup ada di luar dirinya susah lihat peluang yang sebenarnya bisa diambil kalau mau belajar. Efek jangka panjangnya stagnasi massal di dunia kerja. Banyak pekerja yang fokus bertahan bukan berkembang, lebih sering ngumpul buat ngomongin rendahnya gaji atau gak adilnya sistem daripada duduk belajar keterampilan baru yang bisa buka jalan keluar. Akhirnya, keluhan jadi budaya, rasa stuck dianggap normal, dan stagnasi diterima kayak realitas yang udah pasti. Fenomena locus of control eksternal ini nunjukin gimana psikologi individu bisa bikin masalah struktural makin kuat. Kalau mayoritas pekerja tetap percaya sama kendali ada di tangan orang lain, ya kualitas SDM susah naik. Bukan karena gak ada akses, tapi karena dari awal udah yakin gak ada gunanya coba. Ini akar kenapa banyak orang lebih suka ngeluh gaji kecil daripada siapin diri dengan skill baru yang sebenarnya bisa bikin peluang lebih gede. Banyak orang di dunia kerja akhirnya berhenti usaha bukan karena mereka malas dari awal, tapi karena sering banget gagal atau ditolak. Dalam psikologi sosial ini disebut learned helplessness. Kondisi ketika seseorang terbiasa ngalamin kegagalan sampai pada titik di mana mereka ngerasa apapun yang dilakukan gak akan ngubah nasib. Dari sini lahir sikap pasrah, berhenti coba, dan lebih nyaman mengeluh. Fenomena ini kelihatan jelas di Indonesia. Banyak orang yang udah nyoba apply kerja berkali-kali tapi gak pernah dipanggil. Ada yang udah ikut pelatihan sana-sini tapi gak kunjung dapat kesempatan. Lama-lama rasa optimis itu habis, diganti sama keyakinan bahwa semua usaha nggak ada gunanya. Jadi daripada buang tenaga buat upgrade skill, mereka lebih pilih bertahan dengan kondisi sekarang sambil terus ngomongin betapa sulitnya hidup. Yang bahaya dari learned helplessness ini bukan cuma berhentinya usaha, tapi juga matinya rasa percaya diri. Begitu orang percaya bahwa apapun yang dilakukan hasilnya sama aja, motivasi buat belajar otomatis turun. Skill baru nggak dipandang sebagai peluang, tapi dilihat sebagai beban tambahan yang buang waktu. Dari sini lahir pola pikir yang bikin stagnasi makin dalam, karena orangnya sendiri udah gak mau ngambil langkah keluar. Kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia sering bikin situasi ini makin parah. Lapangan kerja yang terbatas, sistem rekrutmen yang gak transparan, sampai budaya nepotisme bikin kegagalan terasa wajar. Tapi kalau kegagalan itu terus diinternalisasi tanpa ada mekanisme buat bangkit lagi, orang jadi makin yakin bahwa sukses cuma buat yang punya privilege atau koneksi. Inilah titik dimana learned helplessness berubah jadi budaya diam, budaya pasrah, dan budaya mengeluh. Kalau dibiarkan, pola ini bisa menular. Lingkungan kerja penuh orang yang udah menyerah akan bikin pekerja lain juga gampang ikut pesimis. Alih-alih saling dorong untuk belajar, yang terjadi justru saling menguatkan rasa pasrah. Pada akhirnya, kelompok ini lebih sibuk mengulang narasi betapa susahnya hidup ketimbang nyari strategi keluar. Learned helplessness bukan sekedar masalah individu, tapi juga jadi penyakit kolektif yang bikin SDM Indonesia susah maju.
Fixed mindset jadi salah satu alasan kenapa banyak orang gak mau upgrade skill tapi masih berharap hidupnya berubah. Pola pikir ini bikin orang percaya kalau kemampuan itu bawaan lahir dan gak bisa diubah. Mereka ngerasa udah punya batas tertentu dan apapun yang dilakukan gak akan bikin mereka lebih pintar atau lebih kompeten dari sekarang. Dari situ muncul sikap pasrah yang halus, bukan dalam bentuk berhenti kerja tapi dalam bentuk berhenti belajar. Fenomena ini sering kelihatan di dunia kerja Indonesia. Banyak pekerja yang ngerasa apa yang mereka kuasai saat ini udah cukup, padahal kebutuhan industri terus berubah. Misalnya, ada yang udah kerja bertahun-tahun dengan skill yang sama, lalu perusahaan butuh kompetensi baru. Daripada nyoba belajar, mereka lebih memilih bertahan dengan cara lama sambil berharap perusahaan tetap menghargai kontribusi mereka. Pola ini bikin mereka makin tertinggal, tapi tetap percaya gaji seharusnya naik seiring waktu, bukan seiring kemampuan. Fixed mindset juga bikin orang alergi sama tantangan. Buat mereka, tantangan itu ancaman, bukan kesempatan buat berkembang. Jadi setiap kali ada peluang belajar hal baru, responnya lebih sering menolak dengan alasan udah tua, udah nggak bisa, atau udah nggak relevan lagi buat dipelajari. Padahal kenyataannya, skill bisa terus diasah kalau ada kemauan. Tapi ketika fixed mindset mendominasi, semua alasan dibuat buat mempertahankan keadaan sekarang. Di konteks sosial di Indonesia, pola pikir ini sering diperkuat sama lingkungan. Ada budaya yang anggap pengalaman kerja panjang otomatis sama dengan kemampuan tinggi. Akibatnya, orang yang udah kerja lama jadi ngerasa nggak perlu lagi belajar sesuatu yang baru. Budaya senioritas makin bikin fixed mindset ini susah ditembus, karena setiap perubahan dianggap gangguan bukan kebutuhan. Masalah terbesar dari fixed mindset adalah stagnasi jangka panjang. Orang dengan pola pikir ini mungkin gak langsung terlihat gagal karena mereka masih kerja, masih produktif, dan mungkin masih dapat gaji. Tapi di dalamnya ada kemunduran pelan-pelan yang makin lama makin nyata. Begitu industri berubah jadi lebih cepat, mereka jadi kelompok yang paling gampang tergilas. Dan ironisnya, di titik itu, keluhan soal gaji dan sistem kerja akan makin keras. Padahal akar masalahnya ada di pola pikir yang gak mau berubah. Fixed mindset jadi penghalang besar buat kualitas SDM. Selama orang masih percaya bahwa kemampuan itu bawaan lahir dan gak bisa dikembangkan, upgrade skill akan selalu dipandang sia-sia. Dari sinilah lahir generasi pekerja yang stagnan tapi penuh tuntutan, berharap keadaan memberi imbalan lebih besar tanpa pernah benar-benar menyiapkan diri. Social comparison theory jelasin gimana orang sering mengukur diri mereka dengan cara membandingi hidup sama orang lain. Dalam dunia kerja, ini jadi salah satu alasan kenapa banyak orang gak fokus upgrade skill. Alih-alih mikirin gimana caranya ningkatin kemampuan biar bisa dapat peluang yang lebih baik, energi lebih sering habis buat ngebandingin gaji, posisi, atau fasilitas yang dimiliki oleh orang lain. Fenomena ini gampang banget ditemuin di Indonesia. Misalnya, ada pekerja yang ngerasa kerja keras setiap hari tapi gajinya tetap segitu-gitu aja. Lalu, dia lihat temannya yang punya posisi lebih tinggi dapat fasilitas lebih. Bukannya mikirin apa yang bisa dikembangin dari dirinya, yang muncul malah rasa iri atau minder. Perbandingan itu bikin fokus bergeser. Dari usaha memperbaiki diri jadi sibuk mencari alasan kenapa hidup gak seadil orang lain. Social comparison theory punya dua sisi, upward dan downward comparison. Upward comparison muncul ketika orang membandingkan diri dengan yang lebih tinggi, dan hasilnya sering jadi rasa minder atau marah. Downward comparison sebaliknya, ketika orang ngebandingin diri dengan yang dianggap lebih rendah, hasilnya bisa jadi rasa puas palsu. Dua-duanya sama-sama bikin fokus ke orang lain, bukan ke diri sendiri. Kalau lingkungan kerja udah penuh sama budaya saling bandingin, dampaknya besar. Orang jadi lebih sering ngomongin siapa yang gajinya lebih tinggi daripada siapa yang lagi belajar skill baru. Lingkungan kayak gini bisa narik banyak pekerja ke pola pikir defensif, di mana keluhan lebih banyak dipelihara daripada aksi nyata buat ningkatin diri. Pada akhirnya, energi yang harusnya dipakai buat upgrade malah habis buat mempertahankan ego. Di Indonesia, fenomena ini makin kuat karena kultur sosial yang sangat peduli sama pencitraan. Status pekerjaan, gaji, atau jabatan sering dijadikan ukuran kesuksesan. Jadi ketika seseorang merasa dirinya lebih rendah dari standar sosial itu, rasa nggak puas langsung muncul. Dari sinilah lahir sikap nyinyir, iri, atau malah apatis. Padahal standar yang dipakai seringkali nggak relevan sama realitas kebutuhan individu. Efek jangka panjangnya adalah stuck dalam lingkaran perbandingan. Orang nggak pernah benar-benar fokus pada apa yang harus ditingkatin karena pandangan selalu diarahkan keluar. Tiap kali ada kesempatan belajar hal baru, yang muncul bukan motivasi tapi rasa minder karena takut gagal dan kalah jauh sama orang lain. Dalam kondisi kayak gini, keluhan soal gaji atau ketidakadilan akan terus ada, sementara usaha buat upgrade diri hampir nggak jalan. Social comparison theory nunjukin kalau salah satu akar masalah ada di kebiasaan membandingkan diri tanpa arah yang sehat. Selama orang masih lebih sibuk melihat pencapaian orang lain daripada fokus pengembangan diri, stagnasi akan terus berulang. Dan yang lebih parah, budaya keluhan makin mengakar karena perbandingan itu selalu kasih alasan baru buat merasa hidup lebih berat daripada orang lain.
Self-handicapping adalah pola pikir yang bikin orang secara sadar atau nggak sadar nyiapin alasan biar kegagalannya bisa dimaklumin. Dalam konteks kerja, ini sering muncul lewat sikap sengaja nggak berusaha maksimal. Orang tahu kalau dia perlu upgrade skill, belajar hal baru, atau nyari peluang tambahan, tapi dia justru milih nahan diri. Alasannya sederhana, yaitu kalau nggak berusaha sepenuhnya, kegagalan nanti bisa disalahin ke faktor luar, bukan ke dirinya. Contohnya banyak banget. Ada pekerja yang terus bilang buat apa ikut training, toh perusahaan juga nggak peduli. Atau ada juga yang sengaja nggak apply ke posisi lebih tinggi karena takut ditolak. Dengan nggak mencoba, mereka punya tameng aman. Kalau gaji tetap kecil, itu karena sistemnya, bukan karena dirinya nggak mampu. Sikap kayak gini terlihat melindungi harga diri, tapi sebenarnya justru bikin diri sendiri terjebak dalam lingkaran stagnasi. Self-handicapping juga erat kaitannya sama rasa takut gagal. Buat sebagian orang, kegagalan itu lebih nyakitin kalau terjadi setelah usaha maksimal. Karena kalau udah all out tapi tetap gagal, berarti masalahnya ada di kompetensi diri, dan itu sulit diterima. Makanya mereka lebih pilih main aman, nggak upgrade skill, nggak coba, nggak melangkah. Jadi kalau hasilnya buruk, mereka bisa bilang ya wajar, emang nggak serius. Dengan begitu, harga diri tetap terasa aman meski kenyataannya mereka kehilangan banyak peluang. Di lingkungan kerja Indonesia, mekanisme ini makin kuat karena budaya saling bandingin dan stigma terhadap kegagalan. Gagal sering dianggap aib, sesuatu yang mempermalukan, bukan bagian normal dari proses belajar. Maka buat banyak pekerja, lebih baik tidak mencoba sama sekali daripada gagal dan jadi bahan omongan. Dari sinilah lahir generasi pekerja yang sibuk mencari alasan eksternal ketimbang hadapi kenyataan bahwa mereka perlu berubah. Yang lebih bahaya, self-handicapping seringkali dibungkus dengan narasi idealis. Orang bisa bilang gue nggak berkembang karena sistemnya yang rusak. Padahal dalam banyak kasus, ada ruang buat mereka untuk at least nyoba memperbaiki skill atau menambah pengalaman. Narasi ini akhirnya memperkuat budaya mengeluh tanpa solusi, karena selalu ada alasan eksternal yang dipakai untuk lari dari tanggung jawab pribadi. Efek jangka panjangnya jelas, pekerja kehilangan daya saing, sementara pasar tenaga kerja terus bergerak maju. Orang-orang yang terjebak dalam pola ini lama-lama makin terpinggirkan, bukan karena sistem yang keras, tapi juga karena mereka sendiri yang nggak siap menghadapi perubahan. Dengan kata lain, self-handicapping bikin orang memilih stagnan demi ilusi aman, padahal yang mereka korbankan adalah masa depan mereka sendiri. Kalau dilihat dari keseluruhan pola tadi, jelas masalah gaji kecil atau sulitnya naik kelas di dunia kerja bukan cuma karena sistem yang keras. Ada faktor dari dalam diri sendiri yang sering diabaikan, mulai dari rasa pasrah, takut gagal, pola pikir tetap, sampai kecenderungan nyaman di zona aman. Semuanya jadi penghalang yang nyata. Orang lebih sering sibuk mengeluh ketimbang berusaha berubah, padahal pasar tenaga kerja terus bergerak maju dan gak nunggu siapapun. Tanpa kesadaran ini, keluhan hanya akan jadi rutinitas tanpa arah. Sementara yang berani keluar dari pola lama, upgrade diri, dan siap hadapi perubahan, justru yang akhirnya bisa bertahan dan maju. Jadi pada akhirnya, masalah ini nggak bisa dilihat sepihak. Sistem punya kekurangan, tapi individu juga punya tanggung jawab. Selama dua hal ini nggak berjalan seimbang, lingkaran stagnasi akan terus berulang, dan kita sendiri yang akan terjebak di dalamnya.